Ya, udah. Visinya bisa dipahami ya. Jadi kita tuh visinya pengen kalian tuh lulus tuh nanti jadi orang yang bisa mendeteksi infeksi, khususnya sama yang sama yang penyakit biologi molekuler. Oke, selanjutnya, bentar. Ya, selanjutnya lagi, ini misinya. Nah, ini misi. Jadi visi itu kayak cita-cita gitu kan. Kita punya cita-cita. Terus nanti cara mencapai cita-citanya tuh seperti apa. Nah, di TLM sendiri cara mencapai visi yang tadi tuh lewat pendidikan, terus lewat penelitian, terus pengabdian kepada masyarakat, sama kita juga mengembangkan jejaring. Kayak gitu. Bisa dipahami kan ini visi-misinya. Selanjutnya, nah ini profil lulusan. Jadi kan suka nanya nih, kayak nanti tuh lulusan TLMD 4 tuh jadi apa aja. Nah ini yang utamanya tuh ada 6. Jadi teknisi ahli penanganan spesimen. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian tuh nanti tuh ketemu banyak spesimen. Dari mulai spesimen cairan tubuh, contohnya darah, terus urin, feses, terus sperma, cairan-cairan tubuh gitu. Nah, ini kalian tuh harus ahli menanganinya gitu. Jangan sampai kalian salah ngambil sampel, akhirnya salah diagnosa gitu. Ya, jadi itu profil lulusannya. Kemudian di sini juga kalian harus teknisi ahli uji spesimen. Nah, nanti kan udah dapat spesimen atau sampel cairan tubuh, misalnya udah dapat darah nih. Nah, darahnya itu harus diapain? Nah, itu berarti kalian harus ahli juga, harus bisa meriksa darahnya, urinnya, fesesnya, dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan dengan D3. Jadi kalau yang tadi, yang 1, 2 tuh yang teknisi spesimen sama ahli uji itu, D3 juga dapat, tapi yang D4 ini yang ini, validator. Apa maksudnya validator? Jadi validator tuh kayak udah ada hasil nih, misalnya hasilnya 10. Nah, nanti diperiksa, dicek, benar nggak sih 10 gitu. Jangan sampai 10 teh bukan 10, harusnya nilai 20, malah dilaporkan 10. Nah, itu adalah fungsi validator. Istilah kasarnya nanti yang meriksa sampelnya tuh D3, tapi yang meriksa hasilnya, misalnya anak D3 meriksa nih, darah THB-nya 10. Nah, nanti anak D4 kecek, benar nggak 10? Kalau misalnya enggak, berarti harus diulang. Seperti itu. Itu ya yang membedakan D3 dengan D4 ini yang validator. Kemudian supervisor sama manajer. Nah, ini juga yang membedakan dengan D3. Jadi kalian kalau di lab berhak untuk menjadi supervisor atau manajer, atau yang yang memanage suatu laboratorium, kayak gitu, yang mengatur suatu laboratorium. Kemudian kalian juga menjadi peneliti. Nah, ini karena kalian sarjana berarti udah penelitian. Kemudian kalau ada kalian, salah satu dari kalian teh pengen melanjutkan studi, misalnya pengen, saya mah nggak cukup nih di D4, pengen melanjutkan studi S2, pengen jadi dosen misalnya. Nah, kalau anak D4 itu bisa langsung ke S2 gitu. Jadi S2-nya di mana, ada yang di Unpad, bisa di ITB juga bisa, terus ada yang khusus TLM tuh di Semarang gitu. Ya, jadi itu profil lulusannya. Selanjutnya nih, kalian nanti kan 4 tahun nih, karena D4, kalian tuh 4 tahun di TLM, ngapain aja, ya namanya sekolah ya berarti harus belajar, ya belajar. Nah, satu lagi itu harus berkegiatan, jadi kalau belajar terus tuh bosan, makanya kalian kan ada UKM, kalian juga gabung aja mau UKM, misalnya yang suka nyanyi, boleh kalian ikut ke UKM nyanyi, terus misalnya yang suka olahraga, ada yang olahraga, terus ada juga yang ikutan angklung dan sebagainya gitu. Terus main juga jangan lupa, jangan belajar terus
nggak main juga karena bosan banget. Terus juga harus punya temen nih, harus bersosialisasi, terus punya hobi juga gitu sih. Soalnya ini pengalaman, jadi kakak kelas kalian tuh banyak yang di tengah jalan tuh tiba-tiba keluar gitu. Kenapa? Karena stres katanya. Pas dilihat ya dia mah nggak punya kehidupan gitu. Kalau yang saya nilai, jadi main nggak mau gitu. Jadi abis kuliah teh pulang terus teh meratap gitu. Tadi susah mata kuliahnya dan sebagainya. Padahal kalau punya teman kan bisa share gitu. Nah itu ya. Jadi saya ingetin ketika kalian kuliah tuh tetap belajar mah yang serius tapi berkegiatan juga. Ada kegiatan lain. Jadi ketika di belajar teh udah stuck, udah bosen, udah apa, kalian bisa melampiaskannya di tempat lain gitu. Kayak gitu ya. Selanjutnya, terus belajar di TLMD 4 teh gimana? Ini kalian belajar 4 tahun. Kalau udah lulus gimana? Nanti kalian punya gelar. Misalnya Hanifah Ajahro SPRKes gitu. Jadi udah ada gelarnya. Terus kita besarannya 149 SKS, di mana 66 SKS teori dan 83 SKS-nya praktikum. Gitu. Selanjutnya, kemarin ada yang nanya kalau Zoom-nya berapa gitu, berapa menit. Nah, kita ini tuh pelajaran satu semester tuh 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan tuh dibagi di 14 kali pembelajaran, maksudnya di kelas atau di lab-nya tuh 14 kali, berarti 14 minggu. 2 kalinya UTS, 2 kalinya tuh evaluasi dalam bentuk UTS sama UAS, kayak gitu. Terus nanti itu ada mata kuliah teori. Kalau mata kuliah teori itu 50 menit aja. Ya, jadi kalian di kelasnya 50 menit. Terus ada juga praktikum. Nah, kalau praktikum tuh 170 menit. Berarti hampir 3 jam gitu ya. Nah, ini gimana pembagiannya? Jadi kalian 100 menit di lab, belajar. Tapi 70 menitnya kemudian kalian keluar lab terus belajar mandiri. Maksudnya belajar mandiri itu apa? Jadi biasanya habis di lab tuh kalian misalnya periksa darah nih, periksa HB, berarti kalian meriksa HB-nya 100 menit. Terus kan harus laporan, harus bikin jurnal dan sebagainya. Nah, kalian diberi waktu 70 menit untuk mengerjakan, kayak gitu. Kemudian ada praktikum tidak hands-on, maksudnya nggak usah ke lab gitu. Ini mah sama kayak teori, 50 menit. Itu waktunya di lab atau di kelasnya, di kelas sih biasanya 50 menit, tapi yang 120-nya mandiri. Sampai sini ada yang mau ditanya atau nggak jelas atau gimana? Tolong diberi respon. Jelas, Bu. Udah. Ya, jadi kita belajarnya satu semester tuh 16 kali pertemuan. Saya lanjutin ya. Ada yang mau nanya dulu? Mau tanya boleh? Iya, Bu. Boleh, Nia mau nanya. Bu, kan yang Jelas, Bu. Ya, Nia mau nanya apa, Nia? Halo? Siapa yang mau nanya teh tadi? Nggak jadi. Nia nggak jadi nanya? Atau ada lagi yang mau nanya nggak? Bu, aku mau nanya. Mila, ya boleh. Kalau misal lagi pandemi gini, praktiknya gimana? Nah, ini nanti saya jelasin habis ini. Ya, jadi ini mah secara umumnya kita belajarnya seperti itu. Ya, jadi nanti jawaban buat Mila akan terjawab di slide selanjutnya. Ibu mau nanya, Ya, boleh Hersya. kalau jurnalnya itu kayak gimana ya, Bu? Jurnal tuh kayak hasil laporannya. Biasanya misalnya kita belajar, misalnya gini, yang paling gampang aja ya, mata kuliah pemeriksaan HB. Kalian mungkin udah kenal kalau HB mah ya hemoglobin kan. Nah, periksa HB. Terus kalian tuh mulai ambil darah, terus darahnya diolah sehingga bisa diperiksa, terus sampai keluar hasil. Nah, itu tuh kalian laporkan misalnya pengambilan darah tuh di mana, terus hasilnya gimana, direaksikan dengan apa si darah teh sehingga bisa ketahuan HB-nya. Itu ditulis dalam bentuk laporan yang kita sebut namanya jurnal. Itu.
Jadi yang disebut jurnal tuh kayak laporan hasil kegiatan kalian. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, ini mata kuliahnya, kita kan ada 8 semester. Jadi di sini semester ini tuh mata kuliah dasar. Kayak agama, kalian harus belajar agama juga lagi. Terus Pancasila. Kenapa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ANFIS. ANFIS itu anatomi fisiologi. Jadi belajar anatomi manusia itu seperti apa gitu. Terus K3 dan patient safety, kemudian pengantar laboratorium medik, teknik komputer, instrumen, dan biologi sel. Ini yang saya tandain kuning, itu tuh adalah mata kuliah yang harusnya ada di semester 1, tapi karena COVID ini, itu nggak mungkin dilaksanakan. Berarti ini nanti dipindah ke semester 2. Jadi nanti ada gantinya. Selanjutnya, ini di semester 2 mah udah banyak banget mata kuliah lab-nya. Gitu. Jadi dari 9 mata kuliah, kalian ke lab-nya 8 kali. Apa aja, nanti kalian belajar biokimia, patofisiologi, biologi molekuler, flebotomi, dan pengelolaan spesimen, ilmu sosial budaya, komunikasi, hematologi 1, kimia organik, urinalisis, dan cairan tubuh. Gitu. Ya, jadi nanti kalian belajar seperti ini. Selanjutnya lagi, nah kalau semester 3, kalian udah mulai masuk ke mata kuliah TLM-nya, seperti bakteri, kimia klinik, hematologi, imunologi, parasitologi, biologi molekuler, hitohisto. Ini semua yang nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah mata kuliah TLM. Terus ada mata kuliah penunjang lainnya seperti kewirausahaan, etika profesi, dan manajemen lab. Manajemen lab adalah mata kuliah khusus di D4. Anak D3 dapat, tapi nggak sedalam kalian. Karena kalau kalian mah disiapkan untuk menjadi manajer nantinya. Gitu. Selanjutnya semester 4 sama, ada bakteri, kimia klinik, dan sebagainya. Itu. Tapi lebih dalam lagi pasti materinya. Selanjutnya semester 5 juga masih sama mata kuliah TLM. Nah, yang ini ada nomor 8 tuh quality control. Nah, quality control tuh sekali lagi ini mata kuliah yang khusus di D4, beda dengan di D3. D3 dapat tapi nggak dalam. Kenapa kalian harus dapat quality control? Karena kalian nanti akan jadi validator. Validator itu memvalidasi hasil gitu. Jadi benar nggak sih pekerjaan analisnya gitu. Kalau nggak berarti harus diulang. Seperti apa? Kayak gitu. Selanjutnya semester 6 juga dapat quality control juga. Ya karena kalian validator berarti quality controlnya atau pengendalian kualitasnya tuh harus advance, harus ahli. Selanjutnya biostatistik, validasi hasil juga ada mata kuliah tersendiri, kewarganegaraan, sistem manajemen mutu, pendidikan anti korupsi, tata tulis karya ilmiah, dan bahasa Inggris lagi. Semester 7, kalian baru ke lapangan. Baru ke rumah sakit, ke puskesmas, ke masyarakat, dan ke laboratorium. Gitu. Jadi di sini kalian sudah mulai terjun ke lapangan. Kan selama 6 semester kalian udah dikasih modal, dan nanti semester 7-nya berarti kalian harus mengamalkan modal itu. Harus sudah mulai bisa kerja. Di sini juga di semester 7 kalian udah mulai skripsi, udah mulai penelitian. Semester 8 sama, kalian ke lapangan lagi, kemudian ada skripsi juga, dan ini kapita selekta. Jadi belajar untuk persiapan uji kompetensi, karena untuk tenaga kesehatan tuh harus ada uji kompetensi. Seperti itu. Ini mata kuliahnya ada yang mau ditanya nggak? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Ada yang mau ditanya? Jelas, Bu. Enggak. Ya udah, kalau enggak, ayo boleh. Ya. Ellen. Ibu, kan kita belajarnya via Zoom. Kalau praktek itu gimana? Itu tadi ditanyain Mila. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, jadi kalian akan bertanya, kalau via Zoom belajarnya kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita bahas di pas pembelajaran. Di slide selanjutnya setelah ini.
Ada lagi nggak yang lain yang berhubungan dengan ini mata kuliah? Nggak? Ya nanti kalau ya siapa? Kalau Risma. PKL-nya itu ditentuin sama Stikes apa kita bisa milih sendiri? Apa? Tempat prakteknya. Ya, PKL-nya. PKL-nya biasanya gini, misalnya ada orang Cimahi. Orang Cimahi biasanya ditempatinnya di rumah sakit Cibabat, Tusira gitu. Jadi supaya bisa berangkat sendiri. Tapi kalau yang ngekos biasa ditempatin di rumah sakit yang akan diantar. Misalnya ke RSAS atau ke mana gitu. Biasanya dilihat juga kedekatan rumahnya. Misalnya ada orang yang orang Cileunyi biasa disimpan di RSUD Kota Bandung, Ujung Berung. Jadi dilihat di kedekatan rumahnya. Tapi ditentuin berarti sama kita. Terus ada lagi yang mau ditanya? Udah? Bertanya. Ya, siapa? Pia. Kalau misalnya kan semester awalnya nanti ada prakteknya, Bu. Pas prakteknya kan masih Zoom ya, itu gimana, Bu? Ya, itu teh kita bahas nanti ya setelah ini. Ya, bentar. Iya. Ya. Kita bahas dulu, nanti ada pertanyaan yang belum saya jawab mengenai bagaimana praktek kalau Zoom, kan. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu dulu. Nanti ketika kalian masuk, kalian tuh akan ada nama dosen pembimbing akademik. Kalau dulu tuh kayak kalau di SMA, kayak wali kelas gitu. Kalau nggak wali kelas, kayak guru guru BP gitu. Misalnya, ada yang guru BP-nya saya, itu dosen PA namanya, kalau di sini dosen PA. Nanti kalian ke dosen PA ngapain aja? Ya, di awal semester biasanya kalian isi rencana studi, itu KRS, itu di awal semester. Nanti kalian bilang ke dosennya, saya belajar apa aja nanti semester nanti dosen PA-nya menjelaskan. Terus selanjutnya bisa juga cerita, misalnya saya ada kesulitan, pokoknya dosen PA tuh buat kalian cerita, kesusahan atau kesulitan ketika belajar gitu. Nah, nanti di akhir dosen PA juga suka ngasih hasil studinya. Misalnya, kamu ini hasilnya IP-nya 3, berarti harus dinaikkan atau gimana. Nah, biasanya itu kalian seperti itu sama dosen PA, ya. Dosen PA nanti kalian akan satu orang tuh akan mendapatkan dosen PA gitu. Ini nilai kan suka pada nanya KKM-nya berapa, KKM-nya gitu. KKM teh kalau di kalian tuh apa ya, nilai minimalnya gitu ya. Nah, kalau di sini nilai minimalnya tuh 64. Jadi kalian dinyatakan lulus suatu mata kuliah kalau nilainya teh 64. Gitu. Terus kalau pas udah ujian nilainya teh jadi dapat 50, berarti kan nggak lulus. Gimana? Nah, biasanya kalian hair 1 kali. Boleh hair dengan soal yang sama. Kayak gitu. Terus nggak lulus keneh wae, belum lulus juga gimana? Ada namanya kelas remedial. Kalau kelas remedial tuh kayak belajar tapi lebih singkat gitu. 4 kali pertemuan, nanti 1 kali ujian, nilai maksimalnya bisa B atau 78. Tapi selanjutnya kalau nggak lulus lagi gimana? Ada namanya semester antara. Kalau semester antara tuh ngulang 16 kali pertemuan lagi. Jadi makanya belajar yang benar, jangan sampai di hair, di remed, apalagi di semester antara. Gitu, karena ngabisin waktu, terus uang. Karena kan saya ingetin nih, kalau hair itu bayar 15.000. Rugi kan, mendingan jajan gitu. Makanya jangan di hair. Kelas remedial lebih mahal lagi. Bayarnya kalau nggak salah 550. Tapi dibagi berapa orangnya. Misalnya yang kelas remedialnya 10 orang, berarti 550 bagi 10, 55.000, rugi kan? Makanya jangan sampai kalian di hair kelas remedial apalagi semester antara. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Siapa ya tadi yang raise hand? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Ya udah, saya lanjutkan ya. Nah, ini mata kuliahnya.
mata kuliah kalian yang akan dihadapi semester ini itu pertama ada agama, kemudian Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian anatomi fisiologi, K3 dan passion safety, kemudian penglabmed, pengantar laboratorium medik, ilmu sosial budaya, komunikasi, promosi kesehatan, dan biologi sel. Kita lihat di sini mata kuliahnya, kebanyakan di sini mata kuliahnya teori. Ini mata kuliah teori semuanya. Ada beberapa mata kuliah yang praktikum, seperti anatomi fisiologi, K3 passion safety, dan penglabmed, serta komunikasi dan biologi sel. Terus tadi di awal banyak yang nanya, ada 3 orang yang nanya, kalau lagi Zoom gini gimana praktikumnya? Nah, kalau lagi Zoom gini praktikumnya, jadi gini, saya lupa ini bentar. Bentar ya, saya mau nge-share lagi. Ini, jadi kita kan belajar mulai tanggal 14 sampai tanggal 10, kemudian kita teori dulu, mata kuliahnya semua kita teori dulu. Sampai kapan kita teori? Sampai akhir tahun 2020. Jadi kalian yang nanya tadi, terus praktikumnya gimana? Praktikumnya nanti kita akan laksanakan mulai Januari 2021. Kayak gitu. Ya, jadi praktikumnya tetap di lab, tapi nanti Januari. Jadi untuk akhir tahun ini kita lakukan dulu teori semuanya kita selesaikan. Praktikumnya nanti pada awal tahun. Gitu. Jadi praktikumnya tidak lewat Zoom, tapi tetap di lab, namun nanti ketika diawali di tahun 2021. Bisa dipahami nggak? Ini jadwalnya nanti saya kasih juga jadwal sama mata kuliahnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti kalian praktikumnya tetap di lab. Selanjutnya lagi kita lanjutkan ke sini. Mata kuliahnya ini. Ya, jadi dosen-dosennya nanti ada Pak Nur Hasan untuk agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Anfis, tuh Bu Firda, bahasa Inggris tuh Bu Lewinda sama Pak Gusti, bahasa Indonesia Bu Sari, Pancasila Pak Hendi, kemudian K3 tuh Bu Firda sama Bu Vini, penglabmednya Bu Ikan, Bu Pina sama saya, kemudian ISBD-nya Pak Tarma, komunikasinya Pak Zul dan Bu Firda, biologisnya Bu Patricia dan Pak Acep. Terus lagi teh, ada yang agamanya bukan Muslim nggak? Ada nggak? Selain Muslim? Nggak ada? Muslim semua? Muslim, Bu. Muslim semua. Ya. Nah, ini pelajarannya. Jadi waktu saya lihat di slide di WA kalian tuh ada yang nanya kuliahnya sampai hari apa gitu kan. Nah, sejauh ini sih ini jadwalnya. Jadwalnya sampai hari Jumat. Tapi ini tuh belum fix gitu. Maksudnya belum fix tuh mungkin aja ada dosen yang mengubah. Tapi sejauh ini yang akan kita pakai. Ya. Nanti saya share ke kalian jadwalnya. Terus nanti ketika perkuliahan, kalian itu ada namanya
PJ. PJ itu penanggung jawab. Gitu misalnya si A, Via, tadi misalnya Via tuh PJ-nya agama. Berarti Via tuh akan ada tugas, misalnya nanya ke Pak Nur Hasannya, Pak, pembelajarannya mau pakai apa? Misalnya mau pakai Zoom. Nah, nanti Via ngasih tahu ke Bu Erna, Bu, Pak Nur Hasan mau pakai Zoom. Nah, gitu. Nanti Via juga ngasih tahu ke teman-temannya, teman-teman kata Pak Nur Hasan, kita belajar pakai Zoom. Gitu. Jadi, tugas dari PJ adalah menghubungi dosen, kemudian koordinasi dengan prodi, sama ngasih tahu ke teman-temannya. Gitu. Itu melatih kalian berkomunikasi. Kan kalau misalnya ke dosen, komunikasi harus kayak gimana, ke teman harus kayak gimana. Nah, itu juga melatih komunikasi. Terus melatih kesabaran juga. Gitu. Pokoknya jadi PJT suka jadi parasea lah gitu. Nah, itu melatih kalian gimana cara mengatasi permasalahan itu seperti apa. Bisa dilatih dengan menjadi PJ. Kayak gitu. Ya, jadi habis ini kalian tentuin nih kan udah punya kelas, ada kelas A, kelas B. Tentuin misalnya siapa yang mau jadi PJ agama, siapa yang mau jadi PJ bahasa Inggris atau mau jadi PJ bahasa Indonesia. Nanti lapor ke Bu Erna. Bu, ini PJ kelas A, ini PJ kelas B. Jadi nanti Bu Erna menghubungi kalian. Kayak gitu. Terus nanti kalian juga ada beasiswa. Beasiswa itu beasiswa ranking. Biasanya yang dapat beasiswa itu ranking 1 sama ranking 2, ini udah otomatis dapat. Terus ada juga beasiswa KBAD. Jadi ada yang di sini keluarga angkatan darat. Nah, ini kalau IP-nya lebih dari 3 bisa diajukan ke beasiswa KBAD. Kemudian ada juga beasiswa BNI sama beasiswa Dikti. Nah, ini biasanya permintaannya IP-nya harus di atas 3. Jadi kalau mau beasiswa ini harus diusahakan IP-nya 3. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan ini nama aplikasi-aplikasi yang akan kalian gunakan selama jadi mahasiswa. Yang pertama adalah student.stikesayani.ac.id. Nih, saya mau nge-share ini. Bentar. Nah, jadi kalian setelah selesai ini, kalian tolong masuk ke ini nih, student.stikesayani.ac.id. Ya, nanti habis ini kalian masuk ke sini. Kalian masuk di sini, masuknya pakai NPM. NPM kalian udah pada tahu kan? Ya, Bu. Ya, jadi nanti kalian di sini masuk NPM. Saya mau masuk dulu, saya kasih contoh pakai yang Teh Nadia. Nah, nanti ketika kalian masukkan di sini akan muncul menunya seperti ini. Nanti itu ada profil, ada bimbingan, jadwal, dan fasilitasnya apa. Nah, yang harus kalian lakukan sekarang, yaitu mengupdate profilnya. Klik profilnya di sini. Apa yang harus kalian lakukan? Nih, kalian ganti fotonya. Saya lihat belum ada yang ngupload foto. Tolong kalian upload foto di sini. Fotonya resmi ya, foto KTP gitu, foto pas foto. Ini, nah seperti yang Teh Nadia ini. Kemudian kalian perbaiki KTP-nya. Kalau misalnya KTP-nya belum dibenerin, tolong dibenerin KTP-nya. Selain itu, kalian isi alamatnya di mana, sama kontaknya. Kontaknya di mana. Yang paling utama, kalian harus ini nih yang benar. Karena katanya, nanti kan kalian semester yang akan datang tuh akan dikasih kuota. Akan dikasih kuota sebesar 50 GB per bulan. Tapi asal nomor handphonenya yang update. Nah, makanya kalian tolong perbaiki di AIS, di student.stikesayani.ac.id, itu nama, KTP, sama nomor handphone. Ya, misalnya nomor handphonenya ganti, berarti kalian harus ini. Sampai sini bisa dipahami cara buka student?
Bisa Ibu. Paham, Bu. Ya, selanjutnya kalian isi juga yang lain, asal sekolah boleh dari mana, terus orang tua dan sebagainya. Terus selain profile, di sini juga kalian nanti yang saya bilang, ketika kalian di awal semester, kalian tuh akan harus ngisi KRS kan. Nah, ngisi KRS-nya di sini. Ini PA-nya nanti muncul PA kayak gini nih. Jadi kan tadi saya bilang nanti kalian akan punya PA. Nah, nanti PA-nya Teh Nadia, karena saya lagi bukanya yang Teh Nadia, PA-nya adalah Bu Patricia. Jadi nanti muncul PA-nya. Selain itu, kalian di sini di aktivitas, bisa kalian lihat. Pertama, kalau di awal, kalian harus ngisi KRS dulu. Nah, nanti ngisi KRS. Kalau ini ambil paket, misalnya klik ambil paket. Kayak gitu. Terus kalian juga pengen tahu hasilnya, berarti kalian klik KHS. Kayak gitu. Nanti muncul nilai kalian berapa. Terus nanti juga keuangan. Keuangan bisa dilihat di sini. Ya, bisa dipahami ini yang student? Bisa, Bu. Jadi abis ini banget, kalian tolong update profilnya ya. Ya, Bu. Baik, Alamatnya di student.stikesayani.ac.id, username sama passwordnya NPM. Tapi nanti kalian diminta passwordnya ganti, terserah itu mah. Password kalian mau diganti seperti apa terserah, asal jangan lupa. Tapi untuk awal kalian di sini menggunakan NPM, di sini juga menggunakan NPM. Gitu. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya nanti kan kita belajar tuh online. Selain pakai Zoom, kita tuh pakai yang ini namanya lms.stikesayani.ac.id. Kalau tadi mah student, kalau sekarang mah LMS. Masuknya gimana? Masuknya sama dengan ini, sama dengan yang tadi kalian pakai untuk membuka yang student. Jadi kan kalian masih pakai itu ya, NPM. Saya coba masuk yang Teh Nadia juga. Nah, jadi ini kalau LMS digunakan buat belajar. Nanti ketika kalian buka, kalian tuh akan melihat mata kuliah yang akan diambil atau akan dipelajari semester ini. Kalau tadi kan kalian mata kuliahnya agama, terus apalagi bahasa Indonesia gitu kan, bahasa Inggris. Nah, nanti muncul di sini ini agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, anatomi dan sebagainya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Jadi LMS Bisa, digunakan Bu. buat apa? LMS digunakan buat apa? Buat belajar, Bu. Nah, jadi belajarnya kita nanti di sini. Kalau yang tadi student buat identitas kalian. Kayak gitu. Selanjutnya lagi, nanti misalnya belajar apa? Nah, saya kasih contoh aja ini yang Teh Nadia. Karena yang saya waktu udah isi ini, toksikologi. Misalnya hari ini kalian belajar toksikologi. Berarti kalian klik mata kuliahnya. Ya, kalian misalnya klik. Terus nanti di sini ada presensi. Presensi itu absen. Nah, jadi ketika kalian ngebuka, di sini klik presensi. Nah, kalau kalian udah klik presensi, di sini ditulis Anda sudah presensi mata pelajaran ini. Berarti kalian hadir gitu. Ya. Jangan lupa, kalau kalian ngeklik, meskipun kalian ngerjain tugas dan sebagainya, kalian disebut alpha, karena kalian tidak mengerjakan. Ya. Jadi absennya melalui sini. Selanjutnya, nanti tuh, kalian misalnya hari ini mau belajar toksikologi, terus materinya pendahuluan, berarti kalian klik materinya, pendahuluan. Nanti di pendahuluan, maksudnya di materinya tuh ada
di sini ngasih kode dosennya. Misalnya besok kita Zoom jam 9. Jadi di sini ngasih kodenya di sini, ngasih perintahnya tuh di sini. Terus nanti juga ada kuis. Nah, ada tugas atau ada apa. Kalian tinggal klik aja tugasnya apa. Kayak gini. Nanti tugasnya ini, kemudian kalian jawab. Ini misalnya tugasnya dalam bentuk yang PG gitu kan. Berarti kalian, misalnya pertanyaannya ini, OJT pertanyaan. Nah, nanti kalian jawabnya ini atau apa. Misalnya jawab ini, submit. Gitu. Selanjutnya, dosen juga kayaknya suka ngasih video. Berarti nanti akan ada link di sini. Terus perintahnya apa? Terserah perintah dosennya kayak gimana. Tuh. Selanjutnya, dosen juga pasti akan ngasih tugas yang bentuknya ini. Tugas yang bentuknya kalian harus ngerangkum, terus harus ngupload. Nah, kalian tinggal di sini ada keterangan upload. Kayak gitu. Ya, jadi di sini upload. Pokoknya intinya kalian ketika belajar akan masuk ke sini lms.sikesayani.ac.id. Ketika kalian masuk, kalian pilih belajarnya apa. Misalnya yang tadi kalian belajarnya toksikologi. Berarti kalian masuk di semua ini adalah toksikologi. Terus materi apa nih hari ini? Oh, ternyata toksikologi teh materinya pendahuluan. Berarti kalian klik yang pendahuluan. Selain itu, sebelumnya nih saya lupa. Sebelumnya ketika kalian klik toksikologi, di sini nanti itu ada presensi. Berarti kalian harus klik dulu presensi atau absen lah istilahnya. Nah, kalau udah absen, kalian buka materinya. Nah, nanti kalian baca aja di sini petunjuknya apa. Apakah harus baca doang? Kalau nggak baca doang, ngisi kuis atau ngisi tugas. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak penggunaan LMS? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya, saya ulangi ya. Bisa, Bu. Saya ulangi. Jadi kalian kalau misalnya mata kuliah, kalian di sini klik lms.sikesayani.ac.id. Nah, nanti kalian di ujung kanan sini ada login. Nah, kalian loginnya pakai tadi tuh pakai NPM. Bentar. Pakai NPM. Passwordnya kalau kalian udah ubah berarti ya sesuai dengan password yang kalian sudah ubah. Kalau misalnya belum berarti ya masuknya lewat NPM. Ya, masuk. Nanti habis masuk kalian ngapain? Kalau udah masuk ngapain? Klik tugasnya, Bu. Klik apa? Klik Mata pelajarannya. Mata pelajarannya, Bu. Ya, kalian misalnya pelajarannya parasitologi. Nah, habis parasitologi ngapain nih? Absensi, Bu. Isi absensi dulu. Klik absensi atau presensi. Gitu. Ya. Setelah itu misalnya udah klik presensi, terus gimana? Pendahuluan. Pendahuluan. Kalau materi pertamanya pendahuluan dulu, Bu. Benar. Terus habis itu gimana? Lihat Tugasnya. lihat tugasnya apa, kalau ada Ya gitu. Lihat tugasnya apa. Kalau dosennya suruh nonton, suruh jawab. Suruh bikin tulisan, suruh ngupload. Pokoknya ikuti aja perintah yang ada di situ. Ya, Bu. Pahami kan? Bisa, Bu. Oke. Ya, nanti abis ini dicoba ya. Terus satu lagi selain di laptop atau di web, kalian juga bisa upload di di handphone. Tapi handphonenya masih baru Android.
Jadi belum yang iOS tuh belum. Ya, jadi kalau yang handphonenya iPhone belum bisa menggunakan aplikasi. Jadi kalian harus bukanya di web aja, di browser. Kalau nggak di Google Chrome, di Mozilla atau di Edge atau terserah lah yang ada di handphonenya. Ini yang tadi LMS. Gimana? Kalau yang buat handphone itu downloadnya apa ya? Di mana juga? Learning. Ini kan ada di layar. Downloadnya kalian karena masih Android, itu downloadnya di Play Store. Namanya EduLearning. Nah, nanti ketika udah selesai ngedownloadnya, kalian tinggal klik open. Terus nanti ditanya passcode-nya apa, kode verifikasinya. Kalian kode verifikasinya isi ini, 6979. Kalau misalnya udah, nanti masuk ke sini, diminta username sama password. Username sama password-nya yang tadi NPM. Gitu. Sama aja, nanti tampilannya sama kayak yang tadi di web. Kayak gitu. Itu aja sih, ada yang mau ditanya nggak? Udah cukup jelas atau mau ditanya apa? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Udah jelas? D4-nya ngapain aja? Jelas, Bu. Udah. D4 kan suka banyak nanya, D4 sama bedanya D3 apa gitu. Pasti beda. Terus lagi suka nanya akreditasi. Kita udah akreditasi sih, cuman akreditasi baru. Tapi bulan ini kita udah ngajuin lagi ke Lampetekes. Terus lagi akreditasi kan pengen bagus ya. Nah, kita tuh udah sebaik-baiknya lah. Cuman mahasiswa juga harus banyak kegiatan, harus banyak prestasi. Nah, jadi kalian tuh harus kalau misalnya punya prestasi lapor. Misalnya saya jago ini Bu, jago voli. Kasih tahu ke kita, jadi nanti kita laporkan supaya membantu akreditasinya. Gitu. Udah cukup dipahami? Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jangan dulu kan mau kenalan. Masih. Oh, mau kenalan. Ayo, Bu, kenalan, Bu. Ayo, Bu, kenalan, Bu. Kenalan, Bu. Ayo, Bu, kenalan, Bu. Pengen kenalan, Bu. Ayo, kenalan, ayo. Saya tuh namanya kayak nama laki-laki, jadi suka disebut bapak. Saya teh perempuan ya. Iya, Ibu. Terus, Ibu lucu sekali. terus ya udahlah. Saya tuh basicnya kimia, jadi nanti ketemunya di mata kuliah yang berhubungan dengan kimia, kayak gitu. Bu Patricia, sekarang mana Bu Patricia? Ada nggak? Ada, Bu. Ya, Bu Patricia mukanya mana? Bisa lihatin muka nggak? Lagi nggak bisa, Bu. Ini. Oh ya. Pokoknya Bu Patricia tuh, kalau Bu Patricia background-nya dari bioteknologi. Jadi nanti kalian ketemunya di mata kuliah yang berhubungan dengan biologi kayak gitu. Kayak tadi kan kalian ketemu di biologi sel. Bu Firda, Bu Prina, ada Bu Prina? Ada. Hah? Bu Firda ada nggak? Ada, Bu. Ya, mana mukanya? Bisa liatin muka nggak? Ada nggak Bu Firda? Mungkin kalian Ada, udah Bu. lihat mana mukanya sana. Mana ya? Kelihatan muka Bu Firda ada? Kelihatan, Bu. Nah, Bu Firda, ini Bu Firda teh pembina Hima. Jadi kalau nanti kalian bergabung di Hima, berarti kalian nanti banyak diskusinya sama Bu. Sekarang kita kenalan sama kalian. Coba Heni, yang mana Heni? Nah, ini teman-temannya udah kenal nggak ini Heni? Kenal, Bu. Heni. Iya, udah kenal sama Heni. Belum tuh. Sok liatin tuh. Mana Heni lagi, Heni? Ada, kenalan lagi dong. Heni, mana Heni? Ini mah Ellen. Ini mah Heni. Nabila pada Nabila. Mana Nabila? Nah, tadi saya mah muka Ellen wae nu muncul ya.
Nabila mana? Wah, ada apa dengan Ellen? Gak tahu muncul wae. Nabila mana sih Nabila mukanya? Gimana sih saya? Sama ibu. Bentar, saya stop share. Mana? Mana? Ini Ivana. Yang muncul di saya tuh Ivana. Nabila belum muncul. Terus lagi Aneke, mana Aneke? Tadi keluar kalau nggak salah. Aneke keluar. Ini mah Sabrin. Yang muncul di saya tuh Sabrin sekarang. Putri Sandra. Nah, ini Putri Sandra ya. Jadi kalau ketemu di jalan dia namanya Putri Sandra. Tia Anissa. Dia mah Heni. Tia Anissa mana Tia Anissa? Via keluar. Irena mana Irena? Tadi ada. Dia mah Karim. Kamu Irena. Karim. Rizky mana Rizky? Nah ini Rizky. Ya kalau ketemu di jalan ini namanya Rizky. Nani mana Nani? Ini Bu. Mana Nani? Ada suaranya tapi yang muncul Julfani ke bawah ya. Nah ini Nani ya, Nani di kacamata atau Nani kenalan. Terus lagi Priska mana Priska? Priska ada. Priska keluar kayak Yusti. Pratiwi. Oh ini Yusti. Ini Yuski Pratiwi. Terus Siva Fauzia. Siva ya banyak nama Siva. Siva mana Siva? Nabila baru muncul. Nah ini Nabila tadi yang ini Nabila. Hello Kitty. Irena tuh baru muncul Irena. Terus Vira mana Vira? Ibu. Ini Giovanni lagi. Ini Giovanni ya. Terus Vira belum muncul. Andini, Andari. Ya Bu. Ini mah Rara. Andari, oh ini Andari. Andari teh kembar. Iya. Ya Bu, kembar Bu. Oh, kembar. Iya Bu, kembar. Jahra Anzali. Dir Bu. Jahra, tapi yang muncul pasti ini mah. Hadir Ibu. Iya ada. Sasti, nah ini Sasti. Ini Bu. Sasti mirip saja tadi ada yang mukanya mirip Sasti. Nia Agatha. Ini Bu. Ini mah Ellen. Babaliut ya. Ini Bu. Oh, Nia lagi barengan sama Ellen. Iya, Ibu. Oh. Kembar kalian teh. Irfan mana? Irfan? Aku misteri aku mau apa? Nah, emang aksi muda. Irfan nggak ada. Terus Mila Amelia. Mila juga. Cindy Maulidia. Oh ini Aneke baru muncul. Cindy Maulidi. Nggak ada. Ellen mah tadi udah. Kartika. Ellen udah. Sok atau tak Ellen ini Ellen. Ini ya. Cindy mana mukanya? Gue nyalain. Ini Anissa Nurhasana. Terus Kartika, mana Kartika? Kartika nggak ada. Rara Syaharani tadi Rara udah. Mega Hairunisa. Ini Bu. Ini Mega. Terus Muhammad Fajar. Naon aku. Muhammad Fajar mana Muhammad Fajar? Hadir. Nur Aziza, oh ini Mila. Mila koleksi Tupperware. Kepala Bu Erna tuh koleksi Tupperware.
Ajahra mana Ajahra? Ajahra. Tita. Krisma. Hanifah tadi udah muncul sekilas. Saya. Siva Sucia. Ini Bu. Ini Hanifah. Ini Siva Sucia. Sifatnya banyak, ada Siva tadi. Siva Fauzia. Giovanni, mana Giovanni ya? Giovanni sering muncul tadi. Ya. Oke, Feiza mana Feiza? Ini ya Feiza. Di kedua jalan. Lutfi. Hadir, Bu. Ada. Mana mukanya Lutfi? Pengen tahu. Ini, Bu. Oh, ini Lutfi. Terus teh Ulfa Jafirah. Ulfa Jafirah ada. Hersya, mana tadi Hersya? Karim, nanti ada dosen ya namanya Pak Taufik mirip Karim. Jadi nanti ketemu. Adisti ada Adisti. Adisti tadi izin. Revianda, mana Revianda? Izin, Bu. Oh izin, oh ya benar. Ririn. Ini ya, Bu. Ini, Bu. Lucu suaranya. Ririn tapi keluar Adam. Ini Bu. Mana? Giovanni lagi. Giovanni wae. Di kalian juga sama ya keluar Giovanni wae. Kalau nggak Giovanni Ellen gitu. Ellen. Tuh kan Giovanni deh. Terus Ivana tadi udah muncul sih. Mana Ivana? Muncul deh Ivana. Nah, itu mana Bila. Kemudian Ria, mana Ria? Ria nggak ada. Ulfa baru muncul. Terus Ardela mana Ardela? Faisa. Tidak. Dela. Adam. Karim. Esti. Sina. Anissa Zahra. Intan, Yulia, Kartika. mana Kartika? Oh ini Ria. Ini Ria ta Ria. Ya Ria. Sudah. Oh Fabian. Ya ini Fabian. Terus ya Adam. Ulan mana Ulan? Ibu. Ulan. Terus Septia. Ini Septia yang muncul. Yulia ada. Yulia. Tidak ada. Septia tadi udah. Siti Fadilah, ada nggak Siti Fadilah? Aku. Mana aku teh? Ada gak Bu? Aku teh. Ada Septia. Septia ada wae Bu. Septia wae ya. Bunta Ellen, Septia. Ellen. Ini Nur Aziza, ayo nama. Kemudian si Fabian. Siva Nur Hikmah ada. Siva Nur Hikmah. Putri. Ellen Dewi. Ellen artis Ellen artis. Ellen sama Giovanni. Wiwin, ada Wiwin. Bawan, Bu. Mana Wiwin? Bawan, Ibu. Ini, Bu. Mana Wiwin? Pasti. Wiwin. Ellen Dewi. Ellen terus. Yayang jadi artis sehari. Yayang mana Yayang? Ada nggak Yayang? Bu. Ellen deh. Aduh. Terus teh Nadira ada Nadira nggak? Tuhnya. Ellen wae gitu. Ellen wae. Herna mana Herna? Ini Bu. Aku jadi terkenal, guys. Nah ini Herna. Imut. Imut. Herna imut cenah. Intan Asia. Hadir. Iya Nani, ayeuna Nani. Oh ini Intan. Kemudian Putri Suci. Bu. Nah ini Putri. Muncul kayak nggak Ellen lagi. Anissa Nur Hasanah.
Tadi Hadir, ada Bu. saya. Ya. Tapi Jahra anu muncul. Ayeuna Jahra. Ayeuna Jahra. Hanifah. Anissa Nur Hasanah tadi ada ya? Ya, ada, Kelihatan Bu. mukanya? Nah, ini Anissa. Terus dia mana dia? Ini Ibu dia. Mana? Ini Oh, Ibu ini muncul. dia. Ada dia. Tapi ayeuna Ellen deui apa Nia? Ellen Itu belakang dana lah. selalu Ellen gini ya. Karena ada Ellen. Jaharan Dia muncul terus. karena ada Ellen. Salsa Sabrina. Saya Salsa. Noval nggak ada. Fajar tuh dari tadi minta masuk keluar. Sali Desta. Ini Ririn ayeuna muncul. Sali Desta ada. Sali Desta nggak ada. Seli Dwi ada nggak? Seli Dwi nggak ada. Bu ada. Ada mana muncul? Nabila ya mah. Ada Bu. Ini mah Tita. Seli Dwi Ada Bu ini. mana ya? Ini Vina, ini mah Vina. Seli Dwi belum muncul ya mukanya. Kira tiba-tiba muncul. Sabrin, mana Ibu. Sabrin? Mana? Ibu Intan Nurpita Anissa izin. Jaringannya jelek katanya. Oke. Ini Anissa Jahra. Lisna ada nggak Lisna? Hadir. Hadir tapi Anissa Jahra. Ini Siti Fadilah. Nah, baru malah muncul Siti Fadilah. Mau Lydia? Yana Vina. Mau Lydia ada? Nuraini ada? Nuraini? Nia muncul ada si Ellen. Maaf ya Ibu, Ellennya riuh Ibu. Nggak apa-apa. Kan Ibu. Ya ternaon. Udah ya, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi tahun depan berarti ya. Jadi kalau ada apa-apa mah nggak apa-apa, tanya aja ke saya atau ke Bu Patricia, ke Bu Erna, Bu Firda, Bu Prina. Terus mungkin hari Senin dikasih tahu siapa aja ininya, siapa aja PA-nya. Sebelumnya saya mau foto dulu ya, tapi saya motong di foto. Kalian kalau bisa liatin muka kalian. Mau foto dulu buat lampiran kita teh udah bimbingan. Rizky tunduh, Rizky kayak tunduh. Nah, ini baru kelihatan muka-mukanya. Ibu, ayo Bu, udah eksis Ibu. Hah? Fajar Oktavianus. Dandan dulu. Dandan dulu. Benar. Ibu bilang 1, 2, 3 ya Ibu. Kerudungnya benerin dulu. Saya bisa nyanyi song. Riwe di foto teh. Rapih dulu. Sok rapi-rapi dulu yang cantik. Biar nggak hinyai. Gak apa-apa Ibu lagi musim kan glowing. Iya ya. Ada oma berminyak. Udah, kalau udah ada lagi yang mau ditanya nggak? Enggak, Ibu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Semangat. Jangan patah semangat karena nanti tuh di TLM tuh nggak mudah gitu. Tapi dinikmati aja. Mau di mana-mana juga hidup mah hese kan. Makanya tetap aja berjuang. Jalanin Ibu. Siap, Ibu. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Yang penting jalanin. Ya, tak. Ikhlas Bu, harus ikhlas. Ya. Terus ada yang mau ditambah nggak, Bu Patricia, Bu Firda, Bu Prina, Bu Erna? Ada nggak? Ketua bijaksana. Saya tuh nggak bisa ngomong bijaksana. Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian list grup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Ibu, see you bulan Januari. See you Ibu. See you bulan Januari. So, kalian list grup.
Iya. Tulis apaan ibu di grup? Grup. Oh, grup. Sok cepat lift. Diusir. Iya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Yan. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum Ibu, dadah Ibu. Dadah. Yan. Kasih banyak Yan. Ibu. Ya. Sok lift cepat. Yan. Oh, please. Kasih Bu. Ya. Ibu Lip. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, aku mau baru masuk Bu, ada jaringan. Ya. Assalamualaikum. Cepat lift. Ibu nanti selamat tahun. Waalaikumsalam. Iya ada yang baru. Sok lift kalian teh dararium we. Oh, Iya, nah ya Bu, ini diem-diem aja Bu. Kan diusir, jadi pergi sana. Cepat lift. Ayo diusir Ayo. Ibu. Ya lift aja, kasihan kalian kuota ya. nggak pakai kuota, aku pakai wifi. Wifi Bu. Sombong. Ya udah, cepat tekan tombol keluar. Atau saya usir ya. Maha pelahir dan Yan. langsung canggung mendadak. Yan. Kurang mah karek masuk, Woi, bro. Si Billy kemana si Billy? Bro. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan kampus ya. Bersama saya, Ketua. Dr. Anwar. Kalian harus nurut. Tolong ya anak yang tingkat 1 bisa live sekarang karena ini Zoom-nya mau dipakai untuk rapat. Oh, siap. Oh iya, Ibu. Ibu. Makasih, Ibu. Dadah, Ibu. Bu. Udah ya? Udah pada pergi? Udah, Bu.